Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita berada di penghujung hari bulan Ramadan. Hendaknya di waktu-waktu seperti ini seorang insan merenung, berpikir, memuhasabah dirinya apa yang telah lakukan di bulan Ramadan. Karena muhasabah diri sendiri adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian melihat apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Kita telah melewati sebagian besar dari bulan Ramadan. Hendaknya kita melihat apakah kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan di bulan Ramadan atau justru sebaliknya. Karena di bulan yang mulia ini manusia terbagi dua. Ada orang yang mereka itu mengambil bagian yang banyak di bulan Ramadan. Dia menjalankan ketaatan-ketaatan, baik puasanya, salatnya, sedekahnya, dan amal ketaatan lainnya dia lakukan. Kemudian ada kelompok lain yang tidaklah dia itu mengambil bagian dari bulan Ramadan kecuali sedikit saja. Iya, dia menjalankan ketaatan, tapi mungkin sedikit, atau mungkin dia tidak melakukan ketaatan sama sekali. Bagi kita yang ternyata termasuk golongan yang pertama, alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita bisa puasa, kita bisa qiyam, kita bisa bersedekah, dan ketaatan lainnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang sampai kepada kalian itu dari Allah. Dan sebesar-besar nikmat adalah bagaimana seorang bisa sujud, tunduk, patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai kita termasuk orang yang merasa berjasa pada agama ini. Oh, saya telah melakukan amalan yang banyak, saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya qiyamul lail, panjang bacaannya, saya melakukan puasa dan lain sebagainya. Jangan sampai merasa besar, mengadahkan kepala, membusungkan dada. Tidak, ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat orang yang beriman, ketika mereka itu taat, mereka takut, hati mereka itu takut amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Salah satu sifat orang-orang beriman yaitu mereka memberikan apa yang mereka lakukan dari ketaatan-ketaatan. Mereka puasa, mereka bersedekah, mereka qiyamul lail, mereka tarawih, mereka melakukan amalan yang banyak. Akan tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu takut tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Allah akan memberikan balasan sesuai apa yang telah mereka lakukan. Mereka takut. Oleh karenanya Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha menanyakan tentang ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia itu takut, ya Rasulullah, ahum yashrabuna al-khamra wa yasraqun. Ya Rasulullah, apakah mereka itu minum khamr? Apakah mereka mencuri? Mereka takut itu apakah karena sebab itu? Kata Rasulullah SAW, ya binta Siddiq, tidak wahai Aisyah, walakinnahum yasumun
wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka lah orang-orang yang puasa, mereka lah orang-orang yang salat, mereka lah orang yang bersedekah, tapi hati mereka takut. Hum yakhafuna alla yuqbalallahu minhum. Mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh para salafus saleh. Ketika mereka beramal, mereka memberikan apa yang mereka punya, harta diberikan, tenaga diberikan, pikiran, semuanya waktu diberikan untuk Allah Rabbul Alamin. Tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian dari mereka mengatakan, "Li anakuna a'lamu anna Allah yaqbalu minni mithqala dzarratin min khardalin ahabba ilayya minad dunya wa fiha." Demi Allah, seandainya aku tahu Allah menerima dariku amalan meskipun sedikit, itu lebih aku sukai daripada dunia dan isi. Karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima ketaatan dari orang yang bertakwa. Ketika Allah menerima ketaatan tersebut, berarti ada jaminan orang tersebut orang bertakwa. Ketika ada jaminan orang tersebut bertakwa, pasti bahagia dunia dan akhirat. Tapi tidak ada jaminan bagi kita. Siapa yang menjamin kita bertakwa? Siapa yang menjamin amal kita diterima oleh Allah SWT? Tidak ada. Ketika seorang merasa besar, merasa berjasa, itu indikasi dia tidak benar dalam beramal. Dan bagaimana mungkin seorang bisa merasa berjasa, merasa bangga dengan ketaatannya, sedang ketaatan itu sedikit? Tidak ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia bandingkan ketaatan dengan amal buruk, dia lebih banyak amal buruknya. Oleh karenanya, ketika kita dimudahkan untuk bisa taat kepada Allah, puji Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan tambah nikmat tersebut. Kita bersyukur bisa taat, Allah akan beri taufik kita taat. Dan sebaliknya, ketika kita merasa congkak, merasa besar, bisa jadi hidayah tersebut diambil dari kita. Na'udzubillah. Kemudian, jamaah muslimin rahimakumullah, di sana ada kelompok kedua. Mereka itu tidaklah melakukan ketaatan di bulan Ramadan ini kecuali sedikit saja. Dan bagi orang yang seperti ini tidak ada yang kata terlambat, tidak ada yang namanya kata terlambat. Perbaiki apa-apa yang tersisa, niscaya Allah akan mengampuni. Perbaiki dengan banyak istighfar, bertaubat, lebih sungguh-sungguh lagi terakhir bulan Ramadan ini. Aslih ma baqiyah. Perbaiki apa-apa yang tersisa, yughfar laka ma qad salaf. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Sebaliknya, ketika engkau terus-menerus menjalankan kemaksiatan, kelalaian, maka Allah akan mengadab disebabkan dosa engkau yang lalu dan dosa saat ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, Allahu Rabb kita di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan, kita alhamdulillah bisa taat di bulan Ramadan. Hendaknya ketaatan tersebut terus kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Kalau Rabb kita, Allah SWT Rabb kita sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, kita dituntut beribadah kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan saja, akan tapi kita dituntut beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana firman-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut kematian dengan keyakinan. Karena yang namanya kematian itu sesuatu yang diyakini oleh seluruh manusia. Sebagian manusia tidak percaya adanya surga, tidak percaya adanya neraka, tidak percaya adanya hari pembalasan, tapi setiap manusia meyakini adanya kematian. Oleh karena Allah mengatakan di dalam hati ini, kematian itu suatu keyakinan. Beribadah kepada Rabb kalian sampai datang kematian, sampai datang keyakinan kepada kalian. Kita dituntut oleh Allah SWT beribadah sepanjang tahun. Bahkan Allah menuntut kita, janganlah kita meninggal dunia kecuali mati dalam keadaan muslim. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali mati dalam keadaan muslim. Lihat dalam ayat yang mulia ini, Allah memerintahkan kita supaya tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi pertanyaannya, kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Yang namanya kematian itu mendadak, tidak ada orang pun yang tahu bagaimana dia matinya. Tapi dalam ayat ini Allah menuntut supaya kita mati dalam keadaan muslim. Para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah taala, jika seorang ingin mati dalam keadaan taat, seorang ingin mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Allah, hendaknya dia mengisi waktu-waktunya di dunia ini dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena para ulama menyebutkan di antara Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih." Barang siapa yang hidup dalam pola tertentu, dia mati dalam pola tersebut. Seorang hidup dalam ketaatan kepada Allah, matinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seorang mengisi hari-harinya dengan maksiat, besar kemungkinan mati dalam keadaan maksiat. Karena yang namanya al-awakhir mirafus sawabiq, yang namanya al-khawatim itu terakhir, itu warisan dari yang telah lalu. Kita melakukan ujung-ujungnya adalah apa yang telah kita lakukan. Oleh karena jamaah muslimin rahimakumullah, kebiasaan baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini berupa puasa, berupa sedekah, berupa sholat dan ketaatan lainnya, teruskan di bulan-bulan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ketaatan kita. Karena di antara diterima amal seorang, di antara indikasi amal seorang diterima, yaitu Allah SWT memberi taufik untuk beramal di bulan-bulan selanjutnya. Di antara indikasi amal tersebut diterima adalah dia lebih baik daripada sebelumnya. Seorang jika diterima puasa ini bulan ini, maka bulan-bulan selanjutnya dia lebih baik. Dan sebaliknya, ketika seorang misalkan dia hanya baik di bulan puasa, tapi ternyata bulan selanjutnya tidak baik, ini ada indikasi bahwasanya dia tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Asy-Syakur, Maha membalas meskipun sedikit. Kita beramal sedikit akan dibalas oleh Allah berupa ketenangan jiwa, ketentraman hati, kemudian taufik untuk beramal-amal selanjutnya. Itu adalah Allah Al-Karim Asy-Syakur. Yang sebaliknya, ketika misalkan kita ternyata beramal hanya di bulan Ramadan saja, kita seolah-olah di bulan Ramadan ini keluar dari beban. Karena manusia ada orang-orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan, oh bahagia saya, bebas saya, keluar dari yang namanya ketaatan. Subhanallah, celaka orang yang seperti ini. Orang yang beriman itu ketika berlalu bulan Ramadan sedih dia. Kenapa sedih? Karena amal-amal ketaatan, kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan rahmat, pintu surga dibuka, berlalu. Dia sedih bahwasanya keutamaan yang Allah berikan berupa bulan Ramadan itu akan dicabut pada hari-hari berikutnya. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa-apa yang telah kita lakukan dan memaafkan kekhilafan kita, kesalahan kita dan kekurangan kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan selainnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sairu a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal uttaqa'i minan nar ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.